Shalom. Kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami ada sampai hari ini. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami akan terus menjalani hari kami dengan tetap percaya dan bersandar sepenuhnya kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada kami semua. Kami buka telinga kami siapkan hati kami menjadi tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Urapi dan layakan hamba-Mu, urapi dan layakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, judul renungan hari ini adalah kesetiaan Yusuf. Kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang pertama ayat 24. Demikian firman Tuhan Matius 1 ayat 24, saya bacakan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bicara tentang Natal, tokoh yang bernama Yusuf ini tidak luput atau tidak bisa lepas dari peristiwa Natal, karena dia adalah salah satu sosok penting di balik peristiwa Natal. Nah, dari Yusuf ini kita akan belajar tentang kesetiaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada seseorang, ya. Dan bagaimana kira-kira Yusuf menjadi teladan kesetiaan bagi kita semua orang percaya. Nah, ada 3 poin di sini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang kita akan pelajari tentang ciri-ciri kesetiaan Yusuf. Tapi sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan konteks dari bacaan kita pada hari ini adalah ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria yang adalah tunangannya sedang mengandung, dan dia mengandung bukan karena perbuatan Yusuf. Ya, wajar kalau ada dalam hatinya untuk memutuskan hubungan pertunangan dengan Maria. Karena memang Maria mengandung bukan karena Yusuf, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan tadinya rencananya dia akan memutuskan, kalau bahasa di sini kan akan menceraikan. Menceraikan itu maksudnya adalah memutuskan hubungan dengan Maria tunangannya. Karena dalam konteks Yahudi memang hubungan pertunangan itu ya bisa disebut sudah sebagai suami istri, tapi belum melakukan hubungan suami istri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, sebagai seorang yang merasa bahwa bukan dia yang membuat Maria hamil, ya wajar dong kalau dia akan memutuskan hubungan pertunangan tersebut. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan datang dalam mimpi Yusuf dan menyampaikan bahwa ya Yusuf jangan menceraikan atau jangan memutuskan hubungan pertunangan dengan Maria. Dan disinilah kita melihat sosok pribadi yang luar biasa yang ditampilkan dari seorang Yusuf. Itulah yang kita akan pelajari pada hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentang kesetiaan seorang Yusuf. Dia sungguh-sungguh membuktikan, menunjukkan bahwa dia setia kepada Maria, dan dia juga setia pada apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan sampaikan kepada Yusuf, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 3 poin yang pertama yang kita lihat dari ciri-ciri kesetiaan Yusuf. Yang pertama,
Yusuf ini taat, dia taat ya pada apa yang Tuhan perintahkan atau kehendak Tuhan, walaupun Yusuf tidak sepenuhnya mengerti apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Ya wajar dong kalau Yusuf belum benar-benar paham apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam pelibatannya dalam karya keselamatan Allah begitu ya. Mungkin belakangan dia baru tahu, oh ya ini yang Tuhan maksud begitu ya. Tapi dalam peristiwa yang mana ketika dia pertama kali mengetahui Maria hamil, ya menurut saya dia benar-benar masih belum sepenuhnya mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi sebagai pribadi yang setia kepada tunangannya Maria, setia kepada Tuhan, Yusuf membuktikan ketaatan yang benar-benar taat sepenuhnya. Walaupun memang sekali lagi dia belum bisa sungguh-sungguh memahami ini sebenarnya Tuhan maunya seperti apa begitu ya. Bagaimana kehendak Tuhan dalam hidupnya sehingga dia harus terlibat dalam peristiwa Natal ini. Kalau kita bandingkan dengan Abraham ya, bapak orang beriman, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari negeri nenek moyangnya, Ibrani 11 ayat 8 bilang, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tapi intinya taat. Taat artinya apa? Setia kepada rancangan Tuhan. Setia kepada Tuhan yang ia percayai. Ya begitu juga dengan Yusuf, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya bagaimana dengan kita? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita juga menjadi orang-orang yang taat. Walaupun dalam hidup ini ada banyak hal yang belum sepenuhnya kita pahami, mengerti seperti apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yang Tuhan mau kita taat. Seperti halnya Yusuf, seperti halnya Abraham, seperti halnya tokoh-tokoh dalam Alkitab. Pada ujungnya nanti kita akan mengerti tujuan Tuhan yang sebenarnya. Tapi pada dasarnya apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita, percaya saja, pasti itu yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ciri dari kesetiaan Yusuf di sini, Yusuf melindungi keluarga dalam bertanggung jawab. Dia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang melindungi Maria dari berbagai tuduhan, melindungi Maria dari berbagai prasangka buruk, melindungi Maria dari, ya pada waktu itu kan ketika ada seseorang yang diketahui melakukan perzinahan, hukumnya adalah rajam dengan batu sampai mati. Dan Yusuf berani mengambil tanggung jawab ini dan mengatakan bahwa ya saya bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya kita juga sebagai orang percaya, Tuhan menuntut kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang, apalagi sini posisi Yusuf adalah sebagai suami ya, walaupun memang belum menikah secara resmi begitu ya, karena mereka masih status bertunangan. Dan sampai pada saat Yesus lahir, Yusuf dan Maria tidak pernah melakukan hubungan badan, begitu ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tapi dia mengambil peran, mengambil tanggung jawab ya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, dan ini adalah contoh yang luar biasa. Bukti bahwa dia memang sosok yang setia. Sosok yang setia buktinya pasti bertanggung jawab. Yang berikut, yang terakhir,
Yusuf setia pada kehendak Allah di atas kehendaknya sendiri. Kalau dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Yusuf pasti nggak mau bertanggung jawab. Yusuf pasti bilang, ini bukan karena saya Maria hamil. Yusuf masih punya masa depan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yusuf masih bisa dapat perawan, masih bisa dapat gadis, masih bisa dapat yang perempuan yang mungkin dalam kacamata manusia lebih baik daripada Maria. Tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh setia pada kehendak Allah dan diabaikan apa yang menjadi kepentingannya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi cita-citanya ya. Lukas 22 ayat 42 bilang begini. Ini contoh ya. Seperti ketika Yesus di Getsemani ya. Dia berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, seharusnya kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan belajar dari Yusuf bahwa ini bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kita tunduk pada kehendak Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan bagi kita, dan itu adalah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau ya kita akan lakukan ya. Walaupun sekali lagi kita mungkin tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di balik semua itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon biarlah Tuhan tolong kami untuk kami bisa menjadi pribadi yang setia seperti halnya Yusuf. Ini kami terus berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.